Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di dalam hidup kita, kenyataannya kita mendapatkan segala yang kita butuhkan pada saat yang tepat. Namun, kita seringkali tidak mendapatkan apa yang kita inginkan pada saat kita menginginkannya. Dan sebetulnya hal itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang kalau kita bisa menerimanya. Yang pertama, dalam kenyataannya kita tuh mendapatkan apa yang sungguh kita inginkan. Tetapi tidak seperti waktu yang kita kehendaki. Yang kita butuhkan selalu yang kita dapat selalu yang kita butuhkan di saat yang tepat. Dan seharusnya kita bersyukur. Yang penting menyadari hal itu. Karena kemudian pada saat kita bisa menyadarinya dan menerimanya, berarti kita sadar dan menerima bahwa penyelenggara hidup kita itu Tuhan. Dan sebetulnya kita bersyukur karena Tuhan yang lebih tahu yang kita butuhkan. Namun seringkali kita kecewa ketika yang kita inginkan tidak kita dapat pada saat kita menginginkannya. Mungkin di saat lain kita mendapatkannya karena pada waktu itu kita membutuhkannya. Meskipun pada waktu kita mendapatkan kita sedang tidak menginginkannya. Dan itu sebetulnya justru berkat. Dan kalau kita melihat, hal itu sering terjadi dengan apa yang kita istilahkan blessing in disguise. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, pada waktu itu sebetulnya ada berkat. Yaitu kita bergerak dari zona nyaman dan mendapatkan sesuatu yang baru. Karena memang ketika kita melakukan hal yang sama terus dan mengharapkan perubahan, itulah yang disebut dengan kegilaan, insanity. Insanity is doing the same things and hoping a different result. Nah, itu yang disebut dengan blessing in disguise. Menariknya adalah Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dialah sang penyelenggara kehidupan. Maka kalau kita bisa menerima kenyataan ini, hidup kita jauh lebih penuh syukur. Seringkali penyakit membuat kita bisa lebih menghayati anugerah kesehatan. Demikian juga orang-orang yang membuat kita sulit, itu bisa menarik kita sehingga kita mempunyai kemampuan untuk mencintai dengan kapasitas yang lebih besar. Apa yang kita perlukan? Dan pada kenyataannya, kalau kita komplain tentang sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak dapat, pada dasarnya seringkali kita tidak fair. Tidak fair kepada Tuhan. Karena bukan berarti kita tidak diberi. Tetapi seringkali hal itu tidak kita butuhkan. Dan karena itu hanya akan membebani kita saja. Dan ketika Tuhan tidak memberi, bisa jadi itu justru berkat. Karena kalau diberi kita malah menjadi lebih susah atau celaka. Intinya kita diminta untuk sadar bahwa sebetulnya kita tidak tahu apa-apa. Maka lebih baik bersyukur saja akan apa yang sudah kita terima. Lalu kemudian hidup kita menjadi lebih penuh syukur dan sukacita. Dan kemudian berkurang keinginan kita. Karena seringkali yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Tetapi kita mempunyai kepastian bahwa yang kita butuhkan pasti Tuhan memberikan. Karena Tuhan begitu baik. Kita saja orang tua yang kadang-kadang tidak begitu baik, tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, yang tahu segalanya, yang berkuasa melakukan apa saja. Pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang sangat dicintainya.
nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain. Kalau ada yang lebih berharga dari nyawanya, pasti diberikan juga. Justru yang paling penting adalah sebuah kepercayaan. Dan itulah definisi dari kasih atau cinta. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena di belakangnya ada keyakinan Allah itu baik dan memberikan segala yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dan Tuhan sendiri pernah mengatakan, jangan khawatir akan apa yang akan kamu katakan atau pembelaan yang akan kamu berikan. Karena Allahmu tahu bagaimana membela kamu. Roh Kudus akan berbicara atas namamu. Dan Roh Kuduslah yang menyelamatkan engkau. Bahkan bisa mengubah yang mustahil nampaknya menjadi kenyataan. Maka kepercayaan, menjalani kehidupan dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan penyelenggara kehidupan ini dan kita boleh ambil bagian di dalamnya, membuat kita hidup menjadi lebih tenang, lebih penuh syukur, dan tidak terlalu banyak keinginan. Karena apa yang kita inginkan seringkali justru bukan yang kita butuhkan. Dan seringkali justru membahayakan kita sendiri. Maka kita lebih percaya, berpasrah, dan yang paling penting melakukan kebaikan. Digerakkan oleh belas kasih dan mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik. Serta mensyukuri segala yang sudah kita terima. Sehingga hidup kita penuh syukur, penuh sukacita. Karena kita sebetulnya sungguh dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini begitu bijaksana. Kalau kita merasa menderita, merasa Tuhan tidak adil, kemungkinannya hanya satu. Karena kita tidak mengerti seluruh konteks dalam peristiwa hidup kita. Tetapi Tuhan tahu. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak tahu, Tuhan yang lebih tahu, maka kemudian kita bisa lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita cukup melakukan yang terbaik yang kita bisa. Terus-menerus menjadi versi terbaik kita masing-masing. Dan melakukan tindakan-tindakan kasih tidak pernah salah. Karena Anda dan saya diciptakan sebagai kasih, seturut gambar dan citra Allah sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.